Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk pembelajaran tahsin, terjemah dan tadabbur juz amma, juz 30 ya. Dan alhamdulillah ini pertemuan perdana kita di program 3 in 1 ya. Program 3 in 1 yang kita ingin menggabungkan 3 pembelajaran sekaligus. Program tahsinnya, pembetulan bacaannya, kemudian terjemahnya, dan juga untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan ini semuanya adalah bentuk interaksi kita bersama Al-Qur'an, sehingga ketika kita bisa membaca dengan baik, kemudian kita bisa mengartikan, bisa memahami maknanya, dan sekaligus mentadaburi, dan akhirnya kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, maka itulah yang kemudian kita berada dalam kategori insyaallah ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka dengan Al-Quran menjadi pedoman hidup, ya, hudan lil muttaqin. Nah, alhamdulillah untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa di program ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan perdana kita pagi hari ini yang akan kita bahas, kita akan memulai dari surat An-Nas ya. Jadi kenapa kita mulai dari surat An-Nas? Karena biasanya yang sering kita baca di sholat-sholat kita, di sholat wajib, di sholat sunnah kita adalah dari surat-surat yang paling akhir dalam Al-Quran, yaitu adalah surat An-Nas ya. Jarang kita membaca surat An-Naba, An-Nazi'at ya Bapak Ibu ya. Nah, lebih sering kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya ya. Jadi untuk setiap pertemuan nanti kita akan mengkaji setiap surat ya. Jadi setiap pertemuan nanti kita akan mengkaji satu surat ya. Sehingga untuk sampai 20 pertemuan, maka tentu berarti tidak akan bisa selesai untuk juz amma. Berarti hanya 20 surat saja insya Allah dari surat-surat yang terakhir ya. Dari surat An-Nas sampai 20 surat selanjutnya. Jadi setiap pertemuan nanti akan kita membahas satu surat ya. Dan kita mulai langsung saja kita ke surat An-Nas terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran terjemah dan tadaburnya, kita masuk ke sesi yang pertama adalah sesi tahsin tilawah terlebih dahulu. Nah, jadi untuk perbaikan bacaan, sekaligus supaya bacaan kita lebih benar, sehingga sholat-sholat kita juga akan jauh lebih sempurna. Baik, saya bacakan, silakan diikuti bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu, suaranya boleh dikeluarkan ketika sesi tahsin tilawah ini, ya. Nanti ketika sesi tadabbur boleh di unmute kembali, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, coba kita ulang sekali lagi bersama-sama ya dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas. malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Oke, baik. Sekarang saya ingin menyampaikan satu teorinya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini untuk setiap akhir dari ayat yang ada di surat An-Nas ini kan semuanya belakangnya An-Nas ya. An-Nas, An-Nas ya. Dan di sini panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Ya. 2 atau 4 atau 6 harokat. Dan itu adalah sebutannya dengan mad arid lisukun. Ya. Baik. Saya tampilkan untuk teorinya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan untuk teorinya dulu. Ya. Baik. Sebentar. Sebentar. Ya. Oke. Nah, jadi apa yang kita baca tadi itu adalah kalau dalam hukum tajwidnya namanya mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini Bapak Ibu sekalian adalah ketika huruf-huruf matabi'i yang berada di akhir ayat atau di akhir bacaannya. Jadi apabila matabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan, diberhentikan, maka panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi bukan 2 sampai 6, bukan ya. Jadi bisa memilih salah satu dari 3 hukum ini.
2 atau 4 atau 6 harokat. Ya. Jadi bisa dipilih salah satu. Nah, catatannya, kalau membacanya dari awal tilawahnya dengan 2 harokat, maka selanjutnya juga 2. Kalau sejak awal tilawah 4 harokat, maka selanjutnya juga 4. Sejak awal tilawah 6, berarti selanjutnya juga 6. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah harus konsisten ketika mengambil salah satu panjang dari hukum mad arif sukun ini. Ya. Jadi misalkan kalau tadi yang kita baca, kita contohkan adalah 6 harokat, berarti semuanya juga harus 6. Tidak boleh 6, kadang 2, kadang 4 lagi. Ya, itu tidak boleh. Atau mungkin sejak awal tilawah 2, berarti semuanya juga 2. Misalkan tadi, bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, jadi semuanya juga 2. Ya. Baik. Jadi itu untuk kaidah yang pertama yang ingin kita sampaikan di hukum tahsin tajwidnya, ya, untuk akhir kata yang ada dalam surat An-Nas ini, ya, yang tadi kita baca. Oke. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dari hukum yang kita baca tadi, ada dengungan-dengungan semuanya ketika dihukum mat, mohon maaf, dihukum gunnah, ya. Nah, di sini semuanya terakhir tadi adalah untuk bacaan nun yang bertasdid, ya. Annas, ya. Nah, di sini kita ada satu hukum yang kita namai dengan nun wal mim musyaddadatan, ya. Jadi hukum nun dan mim yang bertasdid di dalam kata annas. Nah, tadi, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa mim dan nun, ya, ketika dia bertasdid wajib digunakan. Dan bacaannya itu semuanya dipanjangkan, ya, dipanjangkan dengungannya. Ya. Jadi teorinya 2 harokat, tapi biasanya prakteknya bisa sampai 3 harokat. Ya. Minal jinnati wan. Nah, jadi bukan hanya minal jinnati wan nas. Jadi panjang untuk setiap huruf dengung. Nun dan mim yang bertasdid, ya. Oke. Coba kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jadi untuk huruf-huruf gunnah di sini hurufnya udah suaranya itu keluar dari hidung, ya. Huruf gunnah itu semuanya keluarnya dari hidung karena ketika pengucapan mim itu tertutup dengan bibir, ya. Untuk pengucapan nun itu tertutup dengan lidah sehingga semuanya keluar dari hidung, ya. Jadi kalau mengucapkan minal jin kemudian hidung kita tertutup, ya, kok masih ada keluar suaranya, nah berarti itu masih salah, ya. Nah, maka di sini yang perlu kita ketahui untuk hukum-hukum yang gunnah ini. Oke. Baik, coba saya ulang sekali lagi. Silahkan diikuti bersama-sama, ya. Jadi kita ulang sekali lagi, saya bacakan dan silahkan diikuti bersama-sama, ya. Untuk surat An-Nas, ya. Untuk surat An-Nas. Oke, baik. Ya, saya bacakan, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas.
malikin nas. ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Selanjutnya saya ingin di sini masing-masing membaca satu ayat ya. 6 ayat ini dibaca untuk 6 orang ya. Oke, coba silakan bapaknya ini membaca ayat yang pertama. Nanti kita betulkan bacaannya kalau ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang panjang sedikit. Nah, nasnya nama harakat ya. Kemudian sinnya dibisniskan lagi. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, baik. Kemudian berikutnya silakan Pak Suryono. Malikin nas. Ya. Annasnya, sinnya, desisnya agak panjang sedikit ya. Annas. Nas. Coba diulang sekali lagi, Pak. Malikin nas. Oke, baik. Berikutnya, silakan Pak Ahmad Jupri. Ilahin nas. Oke, baik. Berikutnya, silakan Bu Rusmanti. Min syarril waswasil khannas. Min syari dengungan huruf shin itu lidah yang tengah nih. Lidah yang tengah. Min syarri. Min syarri. Rinya tipis. Min syarril waswasil khan. Nah, coba diulang, Bu. Min syarril waswasil khannas. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu Siti Rodiah, silakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sunya ditebalkan sedikit. Yuwaswisu fi sudurin. Coba diulang. Mananya yang tebal sikit, Ustaz? Huruf stop, huruf stop. Oh, stop. Ya. Oke. Sudu. Sudu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, oke, baik, Masya Allah. Ustaz. Ibu Siti Rodiah ini paling jauh jarak dari kita semuanya. Ini dari Singapura.
Ya, Masya Ya. Allah. Nah, sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian ini dari Singapura ini bisa hadir bersama kita di Indonesia. Alhamdulillah. Baik. Kemudian berikutnya silakan satu ayat lagi Ibu Heni. Silakan Ibu Heni Puji Astuti. Minal jinnati wan nas. Oke, baik. Jadi itu untuk secara bacaannya nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf belum semuanya untuk kita cek bacaannya satu persatu. Jadi saya tulis untuk hari ini siapa saja yang sudah membaca nanti untuk pertemuan selanjutnya bergantian dengan yang lain. Ya. Baik. Sekarang sekali lagi terakhir untuk sisi bacaannya kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dari surat An-Nas ini nggih. Saya baca, silakan diikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul A'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk terjemahnya ya. Kita terjemahkan per kata terlebih dahulu dari kata kul apa artinya? Katakanlah. Katakanlah. A'udzu sering ini menjadi kata ta'awud. Aku berlindung Lindung. Ya, aku berlindung kepada kepada Robbi Tuhan Tuhan Anas manusia. ya Malik Manusia. Raja. Raja pemilik Raja. Nah, Malik bisa diartikan raja ya. Kemudian Anas manusia. Ilah Tuhan. Sesembahan. ya, ilah bisa diartikan sesembahan ya. Anas Manusia. manusia. Iya. Min dari dari syarri Kejahatan. kejahatan ya. kejahatan. Dari kejahatan al-waswas Bisikan. ini sebenarnya sudah masuk Bisikan. dalam bahasa kita ya, was-was dari kata Was-was. Ragu-ragu. Jadi Ragu-ragu. was-was itu bisa diartikan ya bisikan-bisikan ya. Oke, dari kejahatan bisikan ya. Al-Khannas, Manas. Khannas itu nama dari syaitan Bapak Ibu.
Oh, Khannas itu nama syaitan, namanya syaitan khannas. Ya. Khannas sendiri arti sesungguhnya itu adalah yang bersembunyi. Ya. Ah, Jadi syaitan yang senantiasa bersembunyi. Ya. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Oke. Allazi yang 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 yuwaswisu berarti kata kerja dari waswas Membisikkan. tadi. melakukan kata bisikan, kerja Bisikan, melakukan Yang bisikan. membisikkan. bisikan, Ya. yang Yang membisikkan. membisikkan. ya, oh yang membisikkan Di dalam di dalam Dada, sudur dada. sudur Sudur itu jamak dari sodron, dada. Ya. sodorun. Oh, sudur Anas manusia, Manusia. manusia min dari 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 jinnah jin Jin, jin, panas dan manusia. ya. dan manusia. Oke. Sekarang kita baca ayat dengan artinya. Saya bacakan, silakan diikuti ya, bersama-sama ya. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Qul A'udzu, katakanlah aku berlindung. Birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Birabbin nas, kepada Manusia. Tuhan manusia. Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ilahin Nas. sembahan manusia. Min syarri, dari kejahatan. min Min syarri Dari kejahatan Al-waswasil khannas, bisikan syaitan yang bersembunyi. Al-waswasil Dari bisikan syaitan yang sembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan. Alladzi yuwaswisu yang membisikkan. Fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Fi sudurin nas, Di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, Dari jin dan manusia. Baik. Sekali lagi, saya baca ayatnya saja, Bapak Ibu mengartikan ya. Qul a'udzu, katakanlah Berlindung. birabbin Katakan apa? nas, kepada Tuhan manusia. Kepada Tuhan manusia. malikin nas, Raja manusia. ilahin nas, Bahan manusia. min syarri Dari bisikan kejahatan. al-waswasil khannas,
dari kejahatan. dari setan yang Bisikan setan yang Bisikan yang bersembunyi. bisikan dari bisikan. Alladzi yuwaswisu Yang yang membisikkan bisikan fi sudurin nas di di dalam dada manusia dalam dada manusia minal jinnati wan nas. dari jin dan manusia. manusia. dan manusia. Ya, alhamdulillah. Bisa nggih Bapak Ibu? Insya Allah. Ya Allah. Bacaannya sudah kita perbaiki, sudah kita sempurnakan, terjemahnya sudah. Sekarang kita tadaburi, kita kaji surat An-Nas ini Bapak Ibu sekalian, ya. Suaranya boleh di-unmute supaya tidak mengganggu, ya. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nas ini ada keutamaan yang bisa kita dapat ketika kita membacanya, ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi serta Nasa'i, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul katakanlah, kul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hin tusbih salasa marrat takfika min kulli syai'." Ya. Bacalah 3 surat Al-Ikhlas dan surat Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu sebutan untuk surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya. Mu'awwidzatain. Ya. Di sore hari dan di pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu keburukan. Ya. Jadi anjurannya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas adalah kita baca setiap pagi, setiap sore sebagai zikir pagi dan petang, masing-masing sebanyak 3 kali, dan itu kita akan mendapatkan perlindungan dari segala macam tipu daya syaitan, dan ini yang harus selalu kita baca, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Hakim, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Uqbah, ya, "Wahai Uqbah, maukah ku beritahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca, yaitu adalah Al-Falaq, kemudian An-Nas. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan berikutnya. Waktu yang bisa juga kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq ini adalah sebelum tidur malam. Jadi sebelum tidur kita baca surat ini, maka insya Allah tidur kita dalam kondisi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika Rasul merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya surat Mu'awwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas, dan meniupkan. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau 2 surat ini. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharap berkahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, An-Nas, Al-Falaq ini juga bisa menjadi surat yang kita baca untuk penyembuhan sakit yang kita rasakan. Dan itu dibolehkan dalam syariat, yang kemudian kita sebut dengan ruqyah syariah, ya. Jadi membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan kesembuhan. Dan itu yang juga dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sakit. Beliau membaca surat An-Nas dan Al-Falaq ini, kemudian ditiupkan. Bisa ditiupkan ke media air atau kemudian langsung ke sakit yang dideritanya, ya. Nah, jadi boleh untuk kemudian dengan berkah surat An-Nas dan Al-Falaq ini untuk kita mencari kesembuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka mengambil kesimpulan yang ada dari hadis-hadis tadi, surat An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas itu dibaca sebagai zikir pagi dan petang, masing-masing 3 kali. Kemudian sebagai bacaan sebelum tidur, ya. Kemudian sebagai bacaan untuk menggapai kesembuhan ketika sakit, ya. Dan juga yang terakhir
adalah dibaca setelah sholat fardu. Ya. Setelah sholat wajib, masing-masing sholat wajib yang 5, itu adalah kita baca 3 surat tersebut. Nah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan tadaburi dari sisi ilmu yang ada dalam surat An-Nas ini. Ya. Nah, dalam surat An-Nas ini ketika Allah mengatakan yang pertama dengan kata kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar penyampai, menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi. Al-Quran adalah datang dari Allah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan untuk disampaikan kepada umatnya lewat lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi hanya sebagai penyampai, ya, lewat kata kul tadi. Kemudian a'udzu, bahwa kebutuhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perlindungan Allah, dan ini bukan hanya Rasul saja, tapi untuk kita semuanya. Kebutuhan kita semuanya mengharap perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan tidak mengharap perlindungan kepada selainnya. Karena ketika mengharap perlindungan kepada selain Allah, maka masuk dalam kategori kesyirikan, bahkan syirik yang besar. Ya. Nah, kemudian ketika ada kalimat Birabbin nas, Tuhan manusia. Kata Rabbun, dalam akidah kita Bapak Ibu sekalian, kita ada istilah namanya tauhid rububiyah, ya kan? Tauhid rububiyah. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Maknanya adalah berarti kita mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Jadi kita meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah, kita meyakini yang memberi rezeki itu Allah, kita yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini Allah. Nah, itu tauhid rububiyah. Ya. Dan di sini Bapak Ibu yang harus kita pahami berikutnya, dalam kesempurnaan akidah tauhid kita ternyata bukan hanya sekedar tauhid rububiyah saja. Hanya sekedar meyakini bahwa Allah maha segalanya, tidak. Tapi ada tuntutan berikutnya, yaitu yang namanya tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia. Mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia. Jadi yang membedakan, sekali lagi, kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah sendiri, ya, Allah yang maha mencipta, yang mengatur, menurunkan rezeki dan sebagainya. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya. Nah, jadi kalau hanya sekedar tauhid rububiyah saja, maka iblis yakin sekali Bapak Ibu, ya kan? Iblis yakin sekali kalau hanya sekedar tauhid rububiyah, kalau hanya sekedar meyakini Allah maha segalanya, iblis sangat yakin, ya. Nah, tapi ternyata tidak berhenti di situ. Iblis ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam, ternyata dia enggan. Sehingga tauhid uluhiyahnya dia tidak menjalankan. Ya. Sama halnya orang musyrik. Orang musyrik itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, ya Allah. Ya. Nah, tapi mereka ketika diperintah untuk menyembah Allah, mereka ternyata masih menyembah berhala. Nah, berarti di sini mereka hanya sekedar tauhid rububiyah, dan itu tidak cukup. Maka harus dilengkapi dengan tauhid uluhiyah dengan menjalankan perintah yang Allah sampaikan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, maksud penyebutan Rabb manusia birabbina secara khusus, ya. Di sini mempunyai arti bahwa Allah menciptakan manusia itu kemudian dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dan disinilah manusia secara khusus disebut karena manusia menjadi makhluk yang Allah ingin berikan taklif, beban ibadah itu, dan manusialah yang kemudian hanya yang sanggup untuk menerima amanah yang Allah emban ini. Ya. Sehingga ketika Allah membankan amanah kepada gunung, kepada langit,
memahami dan sebagainya, ternyata mereka enggan dan hanya manusia yang sanggup untuk menerima amanah yang Allah berikan ini. Kemudian Malikin Nas, raja manusia, bahwa penetapan kerajaan umum bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Mulk juga kita membaca biyadihil mulku, ya, bahwa Allah memiliki kerajaan. Ya, maka di sini Allah sebagai rajanya manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi yang membedakan secara bacaan Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nas ini bacaannya hanya boleh dibaca pendek ya. Malikin Nas. Tapi kalau di surat Al-Fatihah itu bisa dengan dua bacaan. Bisa panjang, bisa pendek. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Nah, jadi kalau di surah Al-Fatihah kata Malik itu bisa Maliki yaumiddin dan juga Maliki yaumiddin. Nah, begitu ya. Kalau Malik yang dibaca panjang dalam surah Al-Fatihah bisa diartikan adalah penguasa atau pemilik ya. Jadi yang memiliki hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan. Nah, itu untuk bacaan yang ada di kata Malik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa ilahinas, penetapan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sebutkan ya, bahwa tauhid itu ada dua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, maka penetapan uluhiyah umum bagi Allah Subhanahu wa taala, maka manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa Allah ketika menyebutkan ilahinas ya, Allah juga menyebutkan tadi di birabbinas, ilahinas. Maka ternyata sekali lagi manusia disebut terus-menerus setiap ayatnya untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang Allah ingin muliakan, dan kemuliaan manusia itu adalah ketika menyempurnakan tauhidnya. Menyempurnakan tauhidnya. Nah, kemudian penyebutan kata Rob, Raja, dan sembahan manusia. Kenapa ini berurutan? Ini menarik Bapak Ibu. Ya. Kata Rabbun, kemudian Raja, dan sembahan manusia. Ini disebutkan secara urut. Maknanya apa? Ya. Bahwa kalau kata Rabbun, Rabbun itu artinya pemilik. Arti sesungguhnya kata Rabbun itu artinya pemilik Bapak Ibu. Jadi kalau pemilik, ya, manusia itu kan bisa memiliki juga. Ya kan? Allah pemilik manusia ya. Kata Rabbun diartikan pemilik, itu kan artinya bahwa semua makhluk bisa jadi memiliki ya. Jadi manusia kita ini bisa jadi memiliki sesuatu ya. Memiliki harta, memiliki anak. Karena makna Rabbun sendiri artinya pemilik ya. Jadi bisa jadi semuanya memiliki. Tapi kemudian itu akan dikerucutkan dengan kata Malik ya, raja. Nah, berarti sudah mengerucut lagi Bapak Ibu ya, mengerucut lagi. Tidak semua orang bisa menjadi raja ya. Tidak semua orang bisa menjadi raja ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi raja ya. Nah, kemudian disebutkan lebih mengerucut lagi ilahinas ya. Sembahan ya. Nah, maka mengerucut lagi bahwa yang paling atas itu adalah sembahan manusia. Karena yang berhak disembah adalah Allah dan tidak untuk yang lain. Jadi kalau sekali lagi kenapa sebutan kata Rabbun, kemudian Malik, kemudian Ilah itu secara urut, itu dilihat dari maknanya. Rabb itu adalah pemilik, bisa jadi semua manusia itu memiliki sesuatu. Kemudian mengerucut lagi raja ya. Raja itu berarti tidak semua orang ya. Tidak semua orang menjadi raja ya. Dan mengerucut lagi sembahan. Dan raja pun tidak berhak untuk kemudian disembah ya.
maka ada yang lebih berhak untuk disembah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah kenapa Allah menyebut secara urut nih. Bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi ternyata ada makna yang kita mungkin selama ini belum mengetahui. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa di dalam surat An-Nas ini bedanya dengan surat Al-Falaq. Ya. Apa bedanya An-Nas dengan surat Al-Falaq Bapak Ibu? Kalau di surat An-Nas ini adalah lebih kepada kita berlindung dari segala bentuk kejahatan jiwa. Ya. Dari kejahatan jiwa. Ya. Yang itu semuanya datang dari syaitan maupun dari manusia. Ya. Nah, adapun di surah Al-Falaq itu kita berlindung dari sisi kejahatan yang bisa jadi menimpa fisik. Ya. Kalau surah Al-Falaq itu yang menimpa fisik dohir kita. Maka kejahatan jiwa lebih berbahaya daripada musibah yang menimpa fisik. Ya. Nah, makanya itu yang membedakan An-Nas dan Al-Falaq. Jadi para ulama juga mengatakan kalau An-Nas itu lebih kepada bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi agama kita dari segala perkara dosa dan kemaksiatan, dan itu lebih utama. Kalau surah Al-Falaq itu lebih kepada perlindungan dari sisi fisik, ya, dari sihir, dari makhluk yang mungkin binatang berbisa, ya, atau dari yang lainnya. Nah, jadi ternyata kesehatan jiwa itu lebih harus kita utamakan daripada kesehatan fisik. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa besarnya bahaya syaitan dan bisikannya. Ya. Min syaril waswasil khannas. Bahwa syaitan itu selalu membisikkan dalam diri manusia dan mereka mengalir dalam darah manusia. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan asy-syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Ya. Nah, jadi lewat apa syaitan itu kemudian membisikkan manusia sehingga berbuat dosa? Ya. Kan dalam diri manusia itu kan ada dua potensi ya Bapak Ibu. Ada dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Ya. Nah, dari potensi-potensi buruk itulah setan itu kemudian masuk. Ya. Setiap kita pasti punya potensi untuk mau berbuat kesombongan. Ya. Setiap dari kita itu punya potensi untuk sombong. Ya. Ketika kita mempunyai harta yang lebih, ilmu yang lebih, ya. Kemudian nasabnya yang lebih, kemudian mungkin juga pangkat jabatan yang lebih daripada yang lain. Ya. Maka biasanya potensi kesombongan itu akan lebih muncul ketika kita merasa lebih dari yang lain. Jadi orang yang berilmu ada potensi sombong di depan orang yang tidak berilmu. Kemudian orang yang berdarah biru bisa mempunyai potensi sombong ya daripada mereka yang berdarah merah. Ya kan? Jadi potensi kesombongan itu ada. Nah, makanya disitulah syaitan mengalir dalam darah manusia dan mengambil dari sisi buruknya manusia itu, dan disitulah syaitan membisikkan dalam dada manusia. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kalimat khannas tadi yang saya artikan dengan kalimat bersembunyi, ya kan? Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi tabiat syaitan itu ada 3 sesuai ayat yang kita baca tadi. Tabiat syaitan itu adalah membisikkan kejahatan, ya. Kemudian mereka bersembunyi atau berbalik. Kapan syaitan itu bersembunyi atau berbalik? Ya. Ketika orang dalam kondisi senantiasa berzikir, ya. Mereka akan bersembunyi. Ya. Saat kita dalam posisi kita berzikir, ingat Allah, maka mereka akan bersembunyi. Dan mereka akan berbalik arah. Sehingga makanya kita pernah mendengar hadis Nabi, ya, ketika azan dikumandangkan, ya,
Syaitan itu akan lari terbirit-birit. Ya, bahkan dalam hadis itu sampai disebutkan sampai lari terkencing-kencing, ya, sampai lari terkentut-kentut, gitu ya. Itu ketika azan dikumandangkan. Tapi ketika azan sudah selesai, syaitan kembali lagi. Ya. Syaitan kembali lagi membisikkan manusia, nanti saja pergi ke masjidnya, nanti saja sholatnya, ya. Apalagi ditambah mungkin presenter yang ada di televisi mengatakan, Bapak Ibu jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami, ya. Jangan berubah channel Anda, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Ya. Presenternya bilang begitu, jadi ya kita nggak boleh suruh ke masjid. Ya. Nah, jadi ketika iqamat datang, qad qamatis shalah, nah itu setan akan berbalik lagi, akan lari lagi. Tapi ketika iqamat sudah selesai, setan kembali lagi. Sehingga membisikkan kita, ya. Membisikkan ketika kita dalam posisi sholat, ya. Ada syaitan yang khusus ditugaskan untuk mengganggu saat kita sholat, ya. Sehingga sholat kita nggak pernah khusyuk, ya. Masih mikir sana sini. Nah, jadi, Masya Allah Bapak Ibu, inilah tabiat syaitan. Ya. Mereka akan terus bersembunyi, mereka akan berbalik arah, dan mereka bersembunyi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga akan mengecil ketika disebut nama Allah. Maka menjadi perlindungan kita semuanya supaya syaitan senantiasa bersembunyi, senantiasa kerdil di depan kita dan mereka jauh dari kita. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Harus banyak-banyak kita berzikir. Harus banyak-banyak kita berzikir. Dan seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Maka dengan membaca Quran, di antara membaca surat An-Nas Al-Falaq ini adalah bentuk perlindungan Allah untuk kita semuanya dari segala bentuk kejahatan syaitan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, jadi ini tadi yang saya sebutkan, ya, makna khannas adalah menyelinap di akal dan mempengaruhi naluri manusia tanpa mereka sadari. Seakan syaitan bersembunyi di dalam. Jadi ketika ada bisikan-bisikan, ketika kita mau beribadah, ya, misalkan mau baca Quran gitu, mau baca Quran, ya, ada bisikan. Nanti saja, ini ada WhatsApp masuk nih, ya. Coba lihat HP-nya dulu, barangkali nanti ada pesan yang masuk, ya. Kemudian akhirnya kita terlena dengan handphone dan akhirnya nggak jadi buka Qurannya. Nah itulah semuanya bisikan-bisikan syaitan yang harus kita lawan Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir Allah mengatakan minal jinnati wan nas, bahwa syaitan itu Allah sebut dari bangsa jin dan manusia. Jadi ternyata syaitan itu dari kata syatona Bapak Ibu. Ya. Syaitan itu dari kata syatona. Apa arti syatona? Syatona itu artinya jauh dari kebaikan. Syatona itu artinya jauh dari kebaikan. Nah, jadi itu sifat. Syatona itu artinya sifat, ya. Sifat ketika jauh dari kebaikan itu syatona. Nah, ketika sifat itu menempel dalam diri manusia maupun dalam diri bangsa jin, itu yang kemudian disebut syaitan. Jadi syaitan bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Ya. Yang lebih bahaya lagi itu adalah kalau syaitan dari golongan manusia, Bapak Ibu. Kalau syaitan dari bangsa jin, ya, itu bisa kita baca An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, ya, itu bisa pergi, Pak. Ya. Tapi kalau syaitan dari manusia, dibacakan ayat kursi itu nggak mempan, Pak. Ya kan? Dibacakan ayat kursi itu nggak mempan. Ya. Jadi mempannya bagaimana? Kalau setannya dari manusia, hanya kursinya saja. Ya. Hanya kursinya saja, nggak pakai ayatnya. Ya. Kalau setan, ya kan? Kalau setan jin itu dibacakan ayat kursi. Ya. Dibacakan ayat kursi. Ya. Tapi kalau setannya manusia, itu nggak pakai ayatnya Pak, ya. Jadi lemparkan aja kursinya itu, ya kan? Lemparkan aja ke
orang gitu ya. Jadi kita mau ngaji, ya kan? Mau ngaji, ada yang ngajak kita, ayo shopping yuk, ya. Mumpung promo banyak nih, ya. Nah, itu ternyata syaitan dari manusia. Nah, makanya kalau ada teman yang ngajak kita, ya sesuatu yang kemudian jauh dari Allah, ya bacakan Anas, bacakan surat Anas ya. Bacakan ayat kursi ya, dan sekali lagi nggak cukup dengan ayatnya, kursinya juga harus dilemparkan ya. Nah, makanya syaitan ternyata dari jin dan manusia. Jadi manusia ada yang kemudian syaitan manusia, jin juga begitu, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, jin manusia yang kafir itulah yang kemudian disebut dengan syaitan ketika mereka jauh dari kebenaran ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan jin dalam beberapa ayat juga disebutkan adalah menjadi pokok dari kejahatan bisikan. Ya. Maka kata jin disebutkan oleh Allah lebih dulu daripada manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi karena jin itu lebih pokok dan jin lebih bisa menyelami diri manusia, bisa langsung masuk dalam diri manusia untuk membisikkan kejahatan, makanya disebut lebih awal minal jinnati wan nas ya. Dan kita tidak sadar bahwasanya ada jin yang kemudian sudah membisikkan dalam diri kita ini. Nah, makanya di sini disebutkan jin adalah pokok dari kejahatan bisikan, maka kata jin lebih dulu disebutkan daripada lafal an-nas, manusia itu sendiri ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, maka dari kesimpulan yang tadi kita sampaikan ya, mulai dari tadabbur ilmu yang dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kesimpulannya untuk kemudian kita laksanakan, kita amalkan adalah mohonlah perlindungan kepada Allah dan tidak kepada yang lain ya. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah merupakan senjata yang paling kuat dalam menolak gangguan syaitan dan para pengikutnya. Dan yang ketiga, perbanyak kita berzikir kepada Allah ya. Karena zikir menjadi tameng, menjadi benteng pelindung dari segala bentuk kejahatan syaitan ya. Dan yang terakhir, bacalah surat An-Nas ini di 3 waktu ya. Di sholat fardu, setelah sholat fardu ya. Kemudian sebelum tidur, dan juga sebagai zikir pagi dan petang kita ya. Nah, ini yang kemudian menjadi proses bagaimana kita mengamalkan surat An-Nas ini ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terakhir, ada satu kalimat hikmah. Di antara manusia ada orang-orang yang lebih jahat daripada syaitan dari golongan jin. Maka hendaklah kalian waspada terhadap teman-teman yang buruk itu. Sungguh mereka adalah pangkal bala, ujian, bencana, dan musibah. Ya. Nah, maka pilih teman yang baik, selalu datangi orang-orang yang saleh, selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Karena disitulah ada keberkahan dan dijauhkan juga dari segala bentuk kejahatan syaitan dari golongan manusia. Ya. Baik, itu dulu ya, untuk pertemuan kita perdana pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas surat berikutnya, berarti adalah surat Al-Falaq. Ya. Dan untuk teori-teori terjemahnya juga akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Cukup ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz.